Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Ibu harap kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih semangatkah kalian hari ini? Sudah siap belum kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Jika sudah siap, silahkan menggunakan seragam kalian dan siapkan alat tulis sebelum pembelajaran dimulai. Hari ini kita akan belajar tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 1. Apakah kalian tahu mengapa manusia disebut makhluk hidup? Ya, benar sekali. Karena manusia dapat bernafas. Selain bernafas, apakah kalian tahu mengapa manusia disebut makhluk hidup? Ya, karena manusia dapat bergerak dan memerlukan makanan. Apakah kalian pernah melihat meja bernafas? Atau kalian pernah melihat meja bergerak sendiri? Tidak pernah, karena meja bukanlah makhluk hidup, melainkan meja merupakan benda mati. Selain manusia, hewan dan tumbuhan juga merupakan makhluk hidup. Apa sih yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati? Agar lebih tahu, yuk sama-sama kita pelajari ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan mana makhluk hidup dan mana benda mati. Seperti yang sudah kalian sebutkan tadi, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas. Tahukah kamu, setiap harinya makhluk hidup melakukan kegiatan bernafas tanpa henti? Bernafas adalah proses pengambilan oksigen dari udara. Oksigen digunakan untuk pembakaran zat makanan menjadi tenaga. Nah, tenaga itulah yang digunakan makhluk hidup untuk melakukan berbagai kegiatan setiap harinya. Makhluk hidup bernafas dengan cara yang berbeda-beda. Agar kalian lebih tahu, yuk perhatikan cara bernafas pada beberapa jenis makhluk hidup di sekitar kalian. Yang pertama adalah manusia. Manusia bernafas dengan menggunakan paru-paru. Dalam sistem pernafasan manusia, udara masuk melalui lubang hidung. Yang kedua adalah tumbuhan. Tumbuhan juga melakukan kegiatan bernafas loh, karena tumbuhan kan merupakan makhluk hidup. Tumbuhan bernafas melalui lubang-lubang di permukaan daun, atau yang biasa disebut dengan stomata. Tumbuhan juga dapat bernafas melalui lubang kecil pada batang, atau yang biasa disebut dengan lentisel. Yang ketiga adalah hewan. Setiap hewan bernafas dengan menggunakan alat pernafasan yang berbeda-beda, tergantung pada tempat tinggal hewan tersebut. Contoh yang pertama adalah burung. Burung sering bergerak di udara. Burung bernafas menggunakan paru-paru. Saat terbang, burung bernafas menggunakan udara dalam pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara juga disebut sebagai kantong udara. Contoh yang lain adalah ikan. Ikan hidup di dalam air. Ikan bernafas menggunakan insang. Insang dapat menyaring oksigen di dalam air. Selanjutnya ada belalang. Belalang bernafas menggunakan trakea. Udara masuk melalui lubang-lubang kecil yang disebut dengan spirakel. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah bergerak. Sebagai manusia, pernahkah kalian melakukan kegiatan berjalan atau berlari? Tentu saja pernah dong. Tanpa kalian sadari, kalian sudah menunjukkan kegiatan atau aktivitas bergerak. Pada hewan, aktivitas bergerak dapat dilakukan dengan berbagai macam. Contohnya, burung bergerak dengan cara terbang. Atau ikan juga dapat bergerak dengan cara berenang di air. Lantas, bagaimana dengan tumbuhan?
Tumbuhan juga dapat bergerak. Bedanya dengan manusia dan hewan, jika manusia dan hewan dapat bergerak dengan berpindah tempat, maka tumbuhan dapat bergerak dengan tidak berpindah tempat atau yang disebut dengan gerakan pasif. Tumbuhan dapat bergerak karena adanya rangsangan. Contoh tumbuhan bergerak yaitu yang pertama, tanaman yang diletakkan di ruangan dekat jendela, maka cabang dan batang tanaman akan tumbuh ke arah cahaya yang masuk melalui jendela. Gerakan kedua yang pada tumbuhan yaitu gerakan ujung akar yang mendekati sumber air. Kemudian, gerakan pada tumbuhan selanjutnya adalah gerakan memutar di ujung sulur tanaman seperti tanaman semangka, anggur, pare, sirih, melon, dan lain sebagainya. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah tumbuh. Selain bernafas dan bergerak, ciri makhluk hidup selanjutnya adalah tumbuh. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan berat badan. Jika kamu tidak yakin, coba saja bandingkan berat badanmu saat masih bayi dengan berat badanmu yang sekarang. Tentu saja beda dong. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup berikutnya adalah berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Makhluk hidup berkembang biak dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya. Makhluk hidup berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda loh, sesuai dengan jenisnya. Berikut adalah cara berkembang biak pada makhluk hidup. Yang pertama adalah manusia. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian hewan. Hewan melakukan perkembangbiakan dengan 3 cara. Yang pertama adalah cara melahirkan atau yang biasa disebut dengan vivipar. Contoh hewan yang melahirkan adalah kucing, sapi, dan kambing. Perkembangbiakan hewan yang kedua adalah bertelur atau yang biasa disebut dengan ovipar. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah ikan, penyu, ayam, dan burung. Perkembangbiakan hewan yang ketiga adalah ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Contoh hewan yang mengalami perkembangbiakan dengan cara ovovivipar adalah paus dan pari. Selanjutnya adalah tumbuhan. Tumbuhan ada yang berkembang biak secara alami maupun secara buatan dengan bantuan manusia. Contohnya, pohon pisang dapat berkembang biak secara alami melalui tunas. Contoh yang lain adalah pohon mangga dapat berkembang biak dengan cara buatan melalui cangkok. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu membutuhkan makanan. Makanan merupakan sumber tenaga untuk melakukan berbagai kegiatan. Manusia dapat memperoleh makanan baik dari hewan maupun tumbuhan. Ikan, daging, telur, susu, dan keju adalah makanan yang berasal dari hewan. Sedangkan sayuran dan buah-buahan adalah makanan yang berasal dari tumbuhan. Hewan dapat memperoleh makanan baik dari tumbuhan maupun dari hewan lainnya. Hewan sapi,
kelinci, dan kambing dapat memperoleh makanan dari tumbuhan berupa rumput dan dedaunan. Sedangkan cicak, burung pelatuk, burung elang, buaya, dan harimau dapat memperoleh makanan dari hewan lainnya berupa serangga atau daging. Tumbuhan juga memerlukan makanan loh, tetapi tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri, yaitu melalui proses fotosintesis. Untuk dapat berfotosintesis, tumbuhan memerlukan air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Ciri-ciri makhluk hidup lainnya yaitu peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup selalu peka terhadap rangsangan. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda loh. Seperti manusia akan menutup mata secara spontan apabila melihat sinar matahari yang dapat menyilaukan matanya. Pada hewan, kaki seribu akan menggulungkan badannya apabila disentuh. Dan laron selalu terbang menuju ke sumber cahaya karena kepekaannya terhadap cahaya. Sedangkan pada tumbuhan, contohnya adalah daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh oleh tangan manusia atau disentuh dengan benda lainnya. Nah, tadi itu kalian sudah mempelajari mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Masih ingat tidak apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup itu dari pertama? Ya, benar sekali. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas. Kemudian bergerak, tumbuh, berkembang biak, membutuhkan makanan, dan yang terakhir adalah peka terhadap rangsangan. Sekian dulu pembelajaran hari ini ya anak-anak. Ibu harap kalian dapat mengerti apa yang Ibu sampaikan mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Sekian dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian dan Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak. Tetap semangat ya belajarnya.